Gerak cepat Pemprov Jateng tangani banjir di Pantura, Semarang, Demak. Banjir besar kembali melanda jalur Pantura, Jawa Tengah akibat hujan deras dan cuaca ekstrim dalam beberapa hari terakhir. Sejak 22 Oktober hingga awal November 2025, banjir menggenang sejumlah wilayah di Kota Semarang dan Kabupaten Demak. Jalur Pantura yang menjadi akses utama konektivitas lumpuh, ratusan kendaraan terjebak, mobilitas warga terganggu. Dari perumahan warga di sekitar Kaligawe, Terboyo hingga Sayung, dan beberapa daerah lain tergenang air. Pemerintah hadir untuk menyelesaikan terkait dengan Kaligawe dan Sayung. Kita sudah punya solusi. Jadi solusinya adalah bahwa Terboyo harus segera kita evakuasi airnya secepat mungkin. Jadi gravitasi antara Terboyo kemudian ke Babon, langsung ke laut ini harus dipercepat sehingga Kaligawe, karena Kaligawe nggak pakai gravitasi, pakai pompa sebanyak-banyaknya. Pemandangan ini mendapatkan sorotan publik dan menjadi headline pemberitaan di berbagai media. Namun, di tengah situasi itu, langkah cepat pemerintah Provinsi Jawa Tengah langsung terlihat. Gubernur Ahmad Lutfi segera menginstruksikan seluruh OPD turun tangan membantu masyarakat. Instruksi itu tak berhenti di atas kertas, seluruh jajaran Pemprov langsung bergerak. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD mengoptimalkan pompa-pompa air untuk menyedot genangan. BPBD juga mendirikan posko-posko pengungsian bagi warga terdampak di berbagai titik. Sementara itu, Dinas Perhubungan bekerja sama dengan kepolisian turun langsung ke lokasi banjir untuk mengurangi kemacetan dan mengatur arus lalu lintas di jalur Pantura. Tak hanya soal infrastruktur, perhatian juga diberikan untuk kebutuhan dasar masyarakat. Dinas Sosial menyalurkan ratusan paket makanan siap saji bagi para sopir truk dan warga yang terjebak banjir. Dapur umum didirikan, bantuan sembako disalurkan, dan kebutuhan harian warga dipastikan tercukupi. Bu, kalau untuk kondisi di rumah sekarang seperti apa, Bu? Ya, alhamdulillah sih aman, cuma depannya penuh air. Kalau adanya bantuan ini sangat membantu atau? Ya, sangat membantu sekali, karena nggak jualan, nggak bisa jualan. Sudah berapa hari nggak jualan berarti? 1 minggu. Sejak awal banjir itu berarti? Iya, akses jalannya salah yang banjir semua. Baik rekan-rekan, saya dengan Bu Wali Kota Semarang, kita hari ini memastikan bahwa semua OPD Provinsi Kabupaten Kota Madya bergerak bersama-sama. Itu satu. Yang kedua, kita pastikan semua bantuan dari dinas-dinas terkait tepat sasaran. Itu penting. Kemudian apa yang kita lakukan dengan Provinsi Kabupaten Kota harus sinergis, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Jangka pendek yang kita lakukan adalah melakukan cek, final check kepada masyarakat, terutama tidak boleh fasilitas umum dan kebutuhan masyarakat terganggu. Itu yang utama. Sehingga kita BPBD bahwa Pak Bargas dengan Kabupaten Kota standby 24 jam, karena kita tidak bisa mengantisipasi fluktuatif cuaca. Ini sudah 5 hari full dan terus menerus. Dan sudah koordinasi dengan BPBD Pusat untuk rekayasa bagaimana nanti mensiasati cuaca ya, masih saat ini juga. Tapi yang paling pokok adalah jangka menengah dan panjang. Kita tahu bahwa di sini ada giant seawall yang nanti akan menghubungkan antara Sayung, Demak, dan Semarang yang diharapkan nanti bisa mengatasi secara parsial, termasuk kolam retensi Terboyo dan Triwulan. Itu ada 2 kolam yang nanti bisa menampung, yang nanti diharapkan awal 2026 juga akan selesai. Ini adalah PR dari pusat, dalam hal ini adalah dari BPU dan kementerian terkait, untuk segera kita dorong untuk efisiensi dan luas sampai 250 hektar yang nanti bisa menampung, yang diharapkan masyarakat terdampak yang tiap tahunnya ini bisa kita rasakan. Bantuannya diserahkan Hari ini semuanya dari sembako, obat-obatan, kemudian juga makanan, serta donasi-donasi yang lain yang diharapkan tepat sasaran sehingga masyarakat kita lebih terbaik. untuk yang layanan kesehatan sudah banjir? Jadi
layanan kesehatan kita 1x24 jam. Dinas utama dia maupun provinsi kita terus. Poskonya juga ada yang mau saya cek. Oke, doakan cuaca kita rekayasa bisa. Langkah-langkah ini menjadi bagian dari upaya terpadu Pemprov Jawa Tengah yang bekerja lintas sektor. Gubernur Ahmad Lutfi juga menjalin koordinasi intensif dengan berbagai pihak, mulai dari pemerintah Kota Semarang, pemerintah Kabupaten Demak, Ditjen Sumber Daya Air Kementerian PUPR hingga Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Pada Senin 27 Oktober 2025, Gubernur Ahmad Lutfi turun langsung meninjau titik-titik banjir di Semarang dan Demak. Ia memastikan penanganan berjalan optimal dan kebutuhan warga benar-benar terpenuhi. Di Kota Semarang, jumlah pompa penyedot air ditingkatkan menjadi 38 unit, terdiri dari pompa existing, floating pump, dan mobile pump dengan total kapasitas maksimal hingga 30.360 liter per detik. Pompa-pompa tersebut ditempatkan di Seringit, Terboyong, Tenggang, dan Pasarwaru, dan titik-titik lain-lainnya. Untuk memastikan operasional tanpa henti, Pemprov membentuk Satgas Pompanisasi yang memastikan pompa bekerja selama 24 jam non-stop. Mereka menjadi garda terdepan dalam mempercepat penanganan genangan air di Kota Semarang. Tak berhenti di situ, langkah konstruktif juga dilakukan. Pemprov Jateng bersama BBWS Pemali Juwana membangun sedotan Terboyo sepanjang 137 meter dengan lebar 4 meter. Hal ini bertujuan untuk mengalirkan air dari Kali Gawe ke kolam retensi Unisula sebelum akhirnya dipompa menuju Terboyo. Sementara di Demak, sedotan baru juga dibangun sepanjang 168 hingga 170 meter lengkap dengan 2 pompa berkapasitas 500 liter per detik. Hal ini diperkuat dengan tambahan 5 unit pompa lain yang mampu menyedot hingga 2.000 liter per detik. Kunci lain pengendalian banjir terletak pada pengelolaan kolam retensi. Kolam retensi Terboyo misalnya kini memiliki kapasitas hingga 6,7 juta meter kubik air. Bahkan pada 30 Oktober lalu, Gubernur Ahmad Lutfi meninjau langsung kolam retensi untuk memastikan pengerukan dan sistem pengendalian berjalan sesuai rencana. Ia menegaskan bahwa penanganan banjir di Semarang dan Demak harus dilakukan cepat, terukur, dan menyentuh kebutuhan masyarakat secara nyata. Kita sudah punya solusi. Jadi solusinya adalah bahwa Terboyo harus segera kita evakuasi airnya secepat mungkin. Jadi Graboyo, kemudian ke Kali Dumpo, Babon, langsung ke laut ini harus dipercepat. Sehingga Kali Gawe kayak pompa sebanyak-banyaknya. Sehingga jalan lancar, masyarakat nggak terendam. Udah itu aja jalan keluarnya. Dan ini adalah proyeknya kita semua. Ini Pak Dirjen ada, Pak Balai ada, tinggal menyelesaikan aja. Kalau enggak nanti kita turun bareng-bareng. Siapa? Selain infrastruktur, langkah lain yang tak kalah penting adalah pengendalian cuaca. Melalui koordinasi dengan BNPB, Pemprov Jawa Tengah melakukan operasi modifikasi cuaca sejak 25 Agustus hingga 30 Oktober 2025. Wilayah Semarang, Demak, dan sekitarnya menjadi fokus utama. Tujuannya untuk mengendalikan curah hujan dan meminimalisasi risiko banjir. Penggunaan teknologi modifikasi cuaca ini dinilai cukup efektif. Untuk itu, Pemprov Jateng memperluas jangkauan modifikasi cuaca di wilayah selatan. Langkah ini mendapatkan dukungan dari BNPB dengan menambah pesawat modifikasi cuaca. 2 unit pesawat yang beroperasi ini diharapkan mampu meminimalisir risiko bencana di seluruh Jawa Tengah. Kerja keras lintas sektor ini mulai menunjukkan hasil signifikan. Banjir dan genangan air di beberapa titik utama kini berangsur surut. Aktivitas masyarakat pun mulai pulih. Bahkan, Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka memberikan apresiasi langsung. Saat meninjau kolam retensi Terboyo pada Minggu 2 November 2025, Wapres Gibran memuji langkah cepat Gubernur Ahmad Lutfi dalam menangani banjir. Menurutnya, kerjasama lintas sektor yang dibangun Pemprov Jawa Tengah menjadi kunci keberhasilan penanganan bencana yang selama ini menjadi perhatian nasional. Namun, bagi Gubernur Ahmad Lutfi, tugas belum selesai. Banjir bukan sekedar persoalan tahunan yang ditangani dengan solusi sesaat. Diperlukan langkah strategis jangka panjang. Salah satunya mendorong percepatan pembangunan tanggul laut raksasa atau Giant Wall di sepanjang Pantura, Jawa Tengah. Gubernur bahkan meminta proyek ini diprioritaskan karena menjadi solusi permanen bagi persoalan rop dan banjir pesisir.
Selain itu, pihaknya memperkuat sistem pengendalian air melalui pembangunan kolam retensi di wilayah Herboyo dan Sriwulan sebagai penangkal banjir di Semarang dan Demak. Bukan hanya pembangunan infrastruktur, pengendalian banjir juga diperkuat dengan upaya konservasi lingkungan. Melalui program Mageri Segoro, Pemprov menggalakkan gerakan penanaman mangrove secara masif di seluruh pesisir Jawa Tengah. Gubernur Ahmad Lutfi menargetkan sebanyak 1,5 juta bibit mangrove akan tertanam di sepanjang garis pantai Jawa Tengah yang membentang lebih dari 971 km. Program tersebut tidak hanya melindungi pantai dan rob dan abrasi, tapi juga memperkuat ekosistem pesisir dan menahan laju rob di masa mendatang. Sampai Oktober, November, Desember parah-parahnya hujan.